Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup, amarah selalu menjadi hambatan dan halangan bagi kita orang beriman untuk menghadirkan mukjizat di dalam persiaran hidup kita. Karena amarah akan membuat kita tidak menemukan makna di balik perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sucikanlah dan lindungilah gerejamu dalam belas kasih-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami tak mungkin selamat. Kuatkanlah kami dan ajarilah kami untuk menjumpai Engkau di dalam perbuatan-perbuatan kecil kami. Dan biarkanlah kami selalu bersukacita di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan yang patut untuk kita renungkan pada hari ini, kita mendengarkan sebuah kisah bagaimana Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya. Di dalam kitab kedua Raja-Raja ini memberikan sisi yang patut untuk kita refleksikan. Bagaimana jika Naaman tidak mau mandi di Sungai Yordan? Mungkin dia tidak sembuh jika dia mengutamakan amarahnya. Ia seorang tentara yang begitu dihargai, tetapi ketika menghadap abdi Allah atau nabi Tuhan, bahkan keluar pun tidak, dia malah justru menyuruhnya untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Jika dia mengikuti amarahnya pada waktu itu, maka ia tidak akan mengalami kesembuhan dari penyakit kustanya. Tetapi karena ada penolong, yaitu para bawahannya yang mendekati dia. Jika nabi itu meminta sesuatu yang sulit, engkau akan melakukannya. Tetapi mengapa ia hanya menyuruhmu untuk memandikan dirimu, membersihkan dirimu di Sungai Yordan sampai 7 kali, engkau begitu berat hati? Tetapi dengan cepat ia merubah pikirannya. Ia memilih untuk mandi dan akhirnya tahirlah ia. Ia disembuhkan dari penyakit kustanya. Dari pengalaman yang dialami oleh Naaman, kita patut berefleksi dan belajar. Ternyata jika amarah itu kita biarkan di dalam hidup kita, maka keselamatan akan menjauh dari persiaran hidup kita. Janganlah kita membiarkan amarah merajai hati kita. Jangan kita biarkan amarah membuat kita buta akan kebutuhan sesama kita. Jangan biarkan amarah membuat kita merasa egois, merasa paling mampu, merasa paling bersih. Kita diajak untuk terus belajar, melihat dengan kerendahan hati, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki melalui para nabi, melalui para sesama kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Seringkali Anda, saya, kita semua, ketika yang memberi nasihat itu adalah seorang anak kecil, seringkali yang kita dahulukan adalah amarahnya. Kita selalu mengatakan, kamu siapa? Kamu anak bau kencur, baru lahir kemarin, ini dan itu. Kamu tidak tahu apa-apa. Padahal terkadang nasihat mereka justru lebih logis dan lebih menyelamatkan daripada apa yang kita lakukan. Kesabaran, kerendahan hati, dan mengesampingkan amarah membuat Naaman selamat. Beranikah kita di dalam hidup kita
untuk selalu mengesampingkan amarah kita, untuk lebih melakukan segala sesuatunya di dalam ketulusan, untuk melakukan segala sesuatunya di dalam kebijaksanaan, maka kita pun akan menemukan sukacita yang begitu membahagiakan. Di dalam Injil Lukas, kita juga mendengarkan bagaimana Yesus menegaskan bahwa seringkali mukjizat tidak terjadi di dalam hidup kita karena cara pandang kita. Karena kita yang melihat orang-orang yang diutus kepada kita untuk menyapa kita, kita disibukkan untuk melihat siapa dia, latar belakangnya apa, memiliki status sosial apa, hingga akhirnya kita tidak sampai kepada dia yang mengutus sesama kita kepada kita. Makanya Yesus sangat wajar mengatakan bahwa tidak akan pernah ada tanda di tempat ini yang terjadi, karena tidak seorang nabi pun dihargai di tempat asalnya. Karena seringkali kita membiarkan cara pandang kita yang salah untuk menunjukkan kehebatan kita, untuk menunjukkan siapa kita, untuk menunjukkan peranan apa yang kita lakukan. Padahal di dalam orang beriman yang benar, di dalam persiaran hidupnya, ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ia membiarkan rencana Tuhan yang terjadi. Ia membiarkan apa yang dilihat Tuhan berkenan di hadapannya. Maka ia pun mengutus orang-orang untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Semoga cara pandang dan amarah tidak selalu menjadi landasan bagi kita untuk membuat sebuah keputusan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali kita salah mengambil pilihan di dalam persiaran hidup kita saat kita memutuskan di hadapan dua pilihan itu. Karena kita seringkali mendasarkan pada amarah, pada apa yang kita pandang itu baik. Tetapi hari ini kita diajak untuk dengan bijaksana, dengan rendah hati, dengan lebih mempertimbangkan dari segala macam sisi, kita mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar berkenan dan menjadi yang terbaik untuk persiaran hidup kita. Selamat memulai pekan baru, tetap jaga protokol kesehatan. Anda sehat, kita semua bahagia. Tuhan memberkati. Amin.